sejahtera untuk kita semuanya. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, calon taruni Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Sofiria Katrina, NRT 2020.2198.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian kelas C, asal Pekanbaru Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan imigrasi. Baiklah, selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal ini menurut catatan sejarah, Pancasila dulunya adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Hal ini dibukukan dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular serta Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Dalam Kitab Negara Kertagama, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi seorang raja, yaitu raja menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Kitab Sutasoma, adanya istilah Pancasila Krama, yaitu 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Dalam kitab itu terdapat 5 larangan, yakni jangan mencabut nyawa makhluk hidup, jangan mengambil barang yang tidak diberikan, jangan berbuat zina, jangan berkata bohong, dan jangan meminum minuman yang memabukkan. Jika pada era Majapahit Pancasila merupakan suatu ajaran yang berkaitan dengan larangan, maka Pancasila yang dipahami sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sekarang maknanya lebih luas lagi, yaitu merupakan nilai-nilai luhur yang wajib dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluasan dan fleksibilitas serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dan dalam tatanan sosial. Namun sifatnya terbuka bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain. Baiklah, kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai insan imigrasi harus senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebagaimana kita tahu Pancasila merupakan dasar kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai insan imigrasi. Jadi, dari sila yang pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini juga, masyarakat diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lainnya. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di sila ini semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga ada kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sebagai insan imigrasi, hal yang dapat kita lakukan untuk mengamalkan sila kedua adalah sebagai berikut: menghormati dosen dan teman-teman, menolong guru, dosen atau teman yang merasa kesulitan, contohnya seperti membantu membawakan tas, dan mau berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan rasnya. Seperti di imigrasi sendiri terdapat banyak suku, agama, dan ras, dan kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Kita harus berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Tidak mengejek atau melakukan perbuatan lainnya juga merupakan hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Hal yang dapat kita lakukan seperti menggunakan bahasa Indonesia di kalangan kampus imigrasi. Seperti yang kita tahu, para taruna di imigrasi merupakan orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dan bahasa daerah yang berbeda. Untuk mempersatukan itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita.
Dan contoh lainnya adalah bangga menggunakan produk buatan Indonesia sebagai bentuk rasa persatuan kita terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Contoh penerapan sila keempat sebagai insan imigrasi adalah mendengarkan pendapat teman atau pendapat orang lain, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat, sikap, atau tindakan kita, mengambil keputusan lewat musyawarah, menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat, dan hal yang tidak kalah penting adalah melakukan hal yang telah diputuskan lewat musyawarah dengan baik. Hal ini akan menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap hasil musyawarah. Dan yang terakhir merupakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Dan pengimplementasiannya adalah sebagai berikut: memiliki kemauan untuk menolong orang lain, namun kita harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, selalu menghargai hasil karya orang lain, tidak bertindak semena-mena pada orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.